Halo semua, saya Chang Lause. Anda ada di acara Abundant Life. Abundant Life itu artinya hidup yang berkelimpahan. Jadi acara ini dimaksudkan supaya para pendengarnya memiliki hidup yang berkelimpahan sesuai dengan Yohanes 10 ayat 10. Nah, Anda bisa mengikuti saya punya IG, namanya Kelimpahan Alkitabiah. Atau YouTube saya juga sama, Kelimpahan Alkitabiah. Oke, terus kalau misalnya ada pertanyaan selama sesi, bisa hubungi WhatsApp 0855 885 1006 atau di YouTube-nya Heartline Network. Nama saya Chang Lause, saya ini seorang perencana keuangan. Jadi bidang saya adalah keuangan. Kerjaan saya adalah menolong orang membuat perencanaan keuangan. Nah, banyak orang itu dalam tubuh Kristus itu sebetulnya bukan nggak diberkati, tapi karena mereka nggak mengerti cara mengelolanya, akhirnya ya mereka nggak maju-maju. Sebetulnya mau maju itu sebetulnya sederhana. Rencanakanlah keuangan Anda. Nah, saya menyediakan konsultasi perencanaan keuangan. Kalau ada yang mau dibantu, silakan kontak saya. Nomor telepon saya di 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 3218 4218. Saya beribadah di Green Lake City, di JCB Green Lake City, Jakarta City Blessing, Green Lake City. Sekarang sih karena masih suasana COVID, jadi masih online sih ibadahnya. Cukuplah perkenalannya. Nah, hari ini saya mau bahas tentang memberi kepada Allah. Ini lanjutan dari yang minggu lalu. Minggu lalu kalau ada yang masih ingat, saya membahas 4 hal dalam perencanaan keuangan. Pertama, rencanakanlah pendapatan Anda. Kedua, rencanakanlah pemberian Anda. Ketiga, rencanakanlah tabungan Anda. Dan yang keempat, rencanakanlah pengeluaran Anda. Nah, yang saya bahas ini hari ini nih yang kedua nih. Rencanakanlah pemberian Anda kepada Allah. Nah, memberi kepada Tuhan ini sebetulnya topik yang rada nanti orang pikirnya kayak ini mah buat minta-minta duit. Nah, sebetulnya saya mau jelasin dulu nih, ini penting. Banyak orang Kristen memberi kepada Allah tanpa mengerti kenapa. Banyak orang Kristen tidak memberi dengan sikap hati yang benar, tidak memberi dengan iman yang benar. Nah, ini saya mau jelasin tentang memberi, saya kupas tuntas. Ingat kalau nanti ada pertanyaan boleh komen di YouTube atau boleh WhatsApp. Oke. Nah, pertama-tama yang kita mau lihat adalah cara kita seharusnya melihat pemberian. Jadi orang Kristen itu kan biasalah kalau mereka datang ke gereja suka diminta duit gitu, minta duit kolektor di PES. Nah, banyak orang melihat kantongnya datang, terus karena semua orang kasih, kita nggak kasih kayaknya nggak enak, ya udahlah jadi kita kasih aja. Ini bukan cara yang baik untuk memberi. Dan pemberian yang model gini ini nggak ada gunanya nih. Nanti saya jelaskan kenapa. Jadi di dalam Roma dikatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman itu sebetulnya adalah dosa. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan sesuatu, mau itu rohani, mau itu nggak rohani, kita mesti memiliki iman yang benar. Iman yang benar diperoleh ketika kita mengerti firman. Iman yang benar kita peroleh ketika kita mengerti firman. Nah, firman itu apa? Firman itu adalah suara Allah. Jadi waktu kita baca firman, jangan perlakukan firman itu seperti buku benda mati. Perlakukanlah firman itu sebagai suara Allah. Mesti ada imannya, kalau enggak percuma. Nah, jadi bagaimana sih caranya yang benar buat kita melihat pemberian kepada Allah itu? Pertama, lihatlah ini sebagai pengakuan bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah miliknya Allah. Nah, saya nggak akan bosan-bosan jelasin ini karena ini adalah inti dari keuangan. Ini kalau Anda nonton video saya atau dengar di radio beberapa minggu lalu, saya bahas yang ini.
prinsip utama keuangan yang alkitabiah adalah segala sesuatu yang kita miliki sebenarnya milik Allah. Kita ini sebetulnya hanya pengelola saja. Katakan bersama saya pengelola. 1, 2, 3, pengelola. Nah, jadi Anda tidak memiliki apapun yang Anda pikir Anda miliki. Rumah Anda, mobil Anda, uang di deposito, uang di bank, uang di dompet, kartu kredit, semuanya punya Allah. Bahkan Anda sendiri adalah miliknya Allah. Jadi dalam surat Petrus dikatakan bahwa kita ini sudah dibeli. Sudah dibeli. Apa maksudnya sudah dibeli? Artinya kita bukan lagi punyanya kita sendiri. Dulu itu kita terjual oleh dosa, kita sudah dibeli sama Tuhan Yesus, jadi kita sekarang sudah miliknya Tuhan Yesus. Kita sudah miliknya Tuhan Yesus. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita hasilkan, ya punyanya Tuhan Yesus. Kenapa ini penting? Karena ketika kita merasa aku, kita nggak akan merdeka nih secara keuangan. Ketika kita mengerti bahwa ini miliknya Allah, kita cuma pengelola, kita sudah merdeka. Kita sudah merdeka karena nggak ada lagi bebannya kita nih, nggak ada lagi bebannya kita. Jadi itu duitnya Tuhan, bukan duitnya saya. Tanggung jawab untuk memelihara saya dan keluarga saya bukan pada pundak saya, tetapi pada pundaknya Tuhan. Ini caranya kita memerdekakan diri dari keuangan. Semua punya Tuhan, semua punya Tuhan. Kita ini hanya pengelola saja. Nah, Mazmur 24 berkata bahwa dunia ini semuanya itu punyanya Tuhan. Ya, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi semuanya itu punya Tuhan. Kita ini dipercayakan. Dipercayakan untuk apa? Untuk melola apa yang kita sekarang punya. Kenapa kita bisa percayakan? Tuhan itu mempercayakan talenta. Dia mau lihat orang ini setia apa enggak. Semakin dia setia, dia akan percayakan lebih lagi. Semakin orang enggak setia, apapun yang ada padanya akan diambil. Apakah Tuhan kejam? Enggak. Kenapa diambil? Karena orang itu tidak siap menerima itu. Jadi apapun yang kita tidak siap terima akan menimbulkan celaka bagi kita. Nah, Tuhan nggak mau kita celaka. Tuhan bukan pelit, Tuhan bukan apa. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa dipercayakan, bisa jadi gawat. Contoh, misalnya dulu waktu kita miskin, kita nih nggak ada nih belanja aneh-aneh nih. Tapi waktu kita mulai punya uang, kita belagu, kita belilah barang-barang yang nggak benar. Atau kita pergi ke tempat-tempat nggak benar. Karena kita udah saking banyaknya uang, nah kita pikir itu punya kita, ya terserah kita lah mau pakai gimana. Nah ini nggak benar. Nggak bisa dipakai cara kayak begini. Ini nggak benar. Nah, jadi Tuhan itu melihat kapasitas kita. Ketika kapasitas kita semakin besar, Tuhan akan mempercayakan semakin besar. Kapasitas kecil, Tuhan tidak mau merusak kita, jadi dia memberikan kita sesuai dengan kemampuan kita. Nah artinya apa? Kalau kita mau dipercaya lebih, jadilah yang lebih setia. Ini kita kerja di kantor misalnya ya. Kita suka curi-curi waktu lah, kita suka curi-curi barang perusahaan lah, kita suka lakukan hal-hal nggak benar lah, curi-curi uang perusahaan dan sebagainya. Yang model gini nih susah buat Tuhan bisa percaya lebih. Tuhan itu mencari orang yang setia. Orang yang setia. Dari mana setia itu dimulai? Dari yang paling kecil. Ketika orang paling kecil dia setia, Tuhan akan berikan lebih besar. Dipercaya bagus, percayakan lagi lebih banyak. Dipercayakan bagus, percayakan lagi lebih banyak. Nah ini cara kerjanya Tuhan. Tuhan itu pengen mempromosikan orang-orang. Jadi Anda nggak usah khawatir kalau Anda kerjanya bagus, Anda setia, Anda benar kelola uang. Jangan khawatir, Tuhan akan percayakan lebih. Pasti. Pasti. Kenapa? Karena Allah itu mencari orang-orang yang bisa dia percaya untuk dia limpahkan kekuatannya dia sendiri. Nah, jadi itu cara melihat pemberian yang pertama. Jadi kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini miliknya Tuhan dan kita hanya pengelola. Nah, sebagai buktinya bahwa kita percaya itu, makanya kita memberikan.
Kita beri kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa kita perlu memberi? Cara kita melihat pemberian yang kedua itu adalah sebagai wujud syukur atas pemeliharaan Tuhan. Nah, mari kita buka di Ulangan 12. Ulangan 12, buka bersama saya Ulangan 12. Ayatnya ke-10 sampai ke-12. Saya bacain ya. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan, dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu membawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih, yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Nah, jadi persembahan persepuluhan ini bicara soal wujud syukur. Karena Tuhan sudah memberikan mereka tanah Kanaan, Tuhan sudah memberikan keamanan, sudah memberikan mereka berkat, sudah membuat apapun yang mereka kerjakan berhasil, mereka perlu mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Nah, ini bukan cuma perpuluhan, ini ada banyak nih, ada korban bakaran, korban sembelihan, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, segala korban nazar dan sebagainya. Nah, saya nggak bilang nih, maksudnya harus berapa, saya nggak ngomong angka gitu. Yang paling penting adalah kita memiliki hati bahwa, oh, saya bersyukur Tuhan. Tuhan sudah menjaga saya, sudah memelihara saya, sudah memberikan saya makanan, sudah menjaga anak saya. Saya bersyukur sama Tuhan. Inilah cara saya mewujudkan saya punya syukur, yaitu saya memberi kepada Tuhan. Kalau kita tidak melakukan ini nih, ini berarti kita nggak bersyukur. Kita nggak bersyukur. Nah, ada orang pikir begini, oke, Tuhan, saya mau melayani Tuhan nih di gereja nih, dari pagi sampai siang, setiap hari Jumat, setiap hari Sabtu sampai Minggu. Tapi kalau duit saya nggak mau kasih. Ada nggak yang begini? Kadang-kadang ada. Nah, maksudnya apakah ini begini caranya? Enggak. Jadi gini, uang ya uang, tenaga ya tenaga. Kalau kita bersyukur sama Tuhan, berilah sesuatu yang menurut kita berharga. Nah, seringkali orang itu punya cinta akan uang di dalam hatinya. Oleh karena itu sulit bagi dia memberi kepada Tuhan, memberi uang maksudnya. Dia kasih yang lain, dia kasih doa, dia kasih tenaga, tapi dia nggak mau kasih uang. Kenapa? Karena buat dia uang itu terlalu berharga. Nah, ini berbicara soal apa? Ini sebetulnya kita sedang ngomong sama Tuhan. Tuhan tidak pantas untuk uang saya. Ngerti ya? Jadi ini adalah sesuatu yang nggak benar. Maksudnya Tuhan itu kan pemilik segala sesuatu dan Tuhan sudah memberikan kita segala sesuatu untuk kita nikmati. Jadi apa dong kita punya sumbangsi kepada Tuhan? Apakah sebetulnya Tuhan butuh uang kita? Enggak, Tuhan sebenarnya bukan butuh uang kita, tapi Tuhan mau hati kita. Firman berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu. Nah, Tuhan itu mau hati kita. Oleh karena itu, Dia meminta kita untuk memberi kepada Dia. Cara kita membuktikan bahwa kita enggak lebih mengasihi uang daripada Tuhan, ya kita beri. Beri. Wajarlah kalau misalnya kayak gini aja lah, kayak kita kan misalnya kita tinggal di perumahan, setiap bulan kita bayar IPL, iuran pengelolaan lingkungan ya, buat sampah lah, buat apa segala macam. Nah, kita bayar. Kenapa? Karena ada servis. Kita bersyukur karena udah diservis, sampahnya diambil segala macam, ya kita bayar. Ini sama. Jadi kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan sudah memberkati saya, sudah kasih saya pekerjaan bagus, sudah kasih saya makan, sudah kasih saya perlindungan, sudah kasih saya rumah. Sebagai wujud syukur, Tuhan, saya mau kasih sebagian dari uang saya. Sederhana sekali, sederhana. Nah, jangan sampai
kita ini memiliki cinta akan uang di dalam hati kita. Kenapa? Cinta akan uang itu akan menghambat berkat Tuhan bekerja di dalam hidup kita lebih lagi. Tuhan kan mencari orang yang setia, orang yang cinta akan Tuhan, cinta akan uang itu berarti mereka setianya kepada uang, bukan kepada Tuhan. Nah, Tuhan cari orang yang cinta dan setia kepada Dia. Bagaimana caranya kita membuktikannya? Bahwa kita itu tidak punya kemelekatan terhadap uang. Kita nggak punya cinta akan uang. Jadi gimana caranya? Ya uangnya dikasihin. Ada satu orang pemuda, dia datang kepada Yesus. Dia bilang gini, Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus, dia panggilnya guru yang baik. Guru yang baik, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal? Terus Tuhan Yesus bilang begini, oh kamu nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan ini. Terus orang muda ini bilang gini, dia bilang, oh itu kalau dari muda saya udah nggak lakukan lagi. Nah, Tuhan Yesus memandang dia dengan penuh kasih, ini Alkitab yang catat, memandang dia dengan penuh kasih dan berkata begini kepadanya, tinggal satu hal lagi, jualah hartamu kepada semua orang miskin, jualah hartamu dan bagikanlah hasilnya kepada orang miskin, lalu kamu ikutlah aku. Tapi orang muda ini karena hartanya banyak, dia merasa sedih, lalu dia tinggalkan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus menginginkan harta dia? Enggak. Tuhan Yesus bilang, jual, kasih ke orang miskin. Bukan ke Tuhan Yesus loh, ke orang miskin. Tapi karena dia cinta sama uang, dia tidak sanggup untuk melakukan itu. Sedih sekali, padahal harusnya dia bisa ikut Tuhan Yesus, dan ikut Tuhan Yesus jauh lebih baik daripada cuma sekedar kaya. Dalam Tuhan Yesus kita punya kelimpahan, bukan cuma kaya, kita punya segala sesuatunya, kita punya damai sejahtera, punya sukacita, punya hubungan baik, dan sebagainya. Tapi karena dia tidak bisa menghilangkan cinta akan uang di dalam hatinya, oleh karena itu dia jadinya tidak dapat berkat itu. Sayang sekali. Sayang sekali. Nah, jadi ingat aja nih, pokoknya saya memberi karena saya bersyukur kepada Tuhan. Anda bersyukur nggak kepada Tuhan? Kalau Anda bersyukur kepada Tuhan, Anda berilah. Sederhana. Kalau bersyukur, berilah. Kalau nggak bersyukur, jangan beri. Nah, di Ulangan 8 ayat 17 berkata ini nih. Ulangan 8 ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ini konteksnya gini, Tuhan Yesus lagi bilang, Allah lagi bilang sama bangsa Israel, nanti kalau kamu udah di tanah Kanaan, kamu udah berhasil, udah kaya, hidupnya udah enak, jangan kamu bilang dalam hatimu sebetulnya kekuasaanmu dan kekuatan tanganmu lah yang membuat kamu memperoleh semua kekayaan ini. Enggak. Kalau kita bisa berhasil hari ini, kalau kita bisa makmur, kalau kita bisa masih hidup, masih bisa kerja, itu semua karena Yesus. Tuhan Yesus yang membuat kita baik keadaannya. Hanya berkat Tuhanlah yang membuat kita bisa berhasil kayak hari ini. Ini semua Tuhan Yesus. Nah, kita bersyukur, caranya bagaimana? Dengan kita memberi. Oh, tapi keadaannya kayak begini, segala macam. Oh, usaha lagi jelek gitu. Bagaimana? Ya, Anda percaya, Anda bersyukur nggak sama Tuhan? Sampai hari ini masih hidup, Tuhan masih pelihara, kita masih bisa makan. Apakah itu patut disyukuri? Kalau iya, beri. Begitu, sangat sederhana. Bisa nggak kita memberikan hanya ucapan mulut kepada Tuhan, bersyukur? Bisa, bukan nggak bisa. Bukan Tuhan nggak mau juga, ini bukan supaya Tuhan mengasihi kita atau apapun. Ini hanya sebagai wujud syukur. Nah, jadi Anda mengerti ya, kalau misalnya kita pergi makan di restoran gitu, udah selesai makan, makanannya enak, kan kita nggak bilang, terima kasih ya, saya sangat bersyukur nih sudah dikasih makan, oke, bye-bye. Enggak, apa yang kita lakukan? Kita bayar. Nah, saya bukan lagi ngomong kita sedang membayar
perlindungan Tuhan, kita sedang membayar berkat Tuhan. Bukan. Ini semua hanyalah wujud syukur kepada Allah. Karena Allah sudah memberkati kita, sudah mengasihi kita, sudah memberikan keamanan bagi kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu aja. Oke, kita mau break dulu. Kalau ada yang mau tanya, WhatsApp ke 0855 885 1006 atau bisa YouTube komen di Heartline Network. Kita break dulu 5 menit. Oke, balik lagi sama saya. Nah, cara melihat pemberian yang ketiga, yang pertama tadi kan sebagai pengakuan nih, bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Allah. Kedua, sebagai wujud syukur. Ketiga, sebagai benih. Nah, kita buka ayatnya di 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10 berkata bahwa Ia yang menyediakan benih, yaitu Tuhan, bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi Tuhan itu yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi ada 2 macam nih, satu namanya benih, satu namanya roti. Nah, benih itu akan dilipat gandakan untuk menumbuhkan buah-buah kebenaran kita. Nah, jadi perhatikan bahwa uang yang masuk itu, sebagian itu adalah roti, sebagian adalah benih. Roti itu adalah untuk dimakan, benih itu buat ditabur. Jadi dari mana kita dapat roti? Benih itu kita giling, jadi tepung, tepungnya kita jadiin roti. Gandum itu kita giling sampai halus. Terus habis itu kita masak, nah itu jadi roti. Tapi benih itu buat ditanam. Jangan dimakan semua. Benih itu jangan dimakan semua. Kenapa? Kalau dimakan semua nggak ada yang ditanam, nanti nggak ada lagi panenannya. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini. Benih itu menjamin kelangsungan hidup. Jadi kita ini sedang tanda kutip berinvestasi untuk masa depan. Ketika kita memberi kepada Tuhan, kita ini lagi berinvestasi untuk masa depan. Loh, emangnya boleh kita berharap kalau kita kasih nanti kita jadi makin kaya? Boleh. Kenapa boleh? Karena ini semua kan punyanya Tuhan. Kekayaan kita kan punyanya Tuhan. Apa salahnya? Jadi kita ini kerja di satu perusahaan, perusahaannya itu punya Tuhan. Apakah kita tidak boleh mengharapkan perusahaannya maju? Boleh dong. Betul nggak? Nah, jadi kita nggak egois. Karena alasan kita menginginkan supaya kita makin berhasil itu bukan supaya kita makin berhasil, tapi supaya kerajaan Allah makin besar. Ketika kita punya lebih banyak uang lagi, kita bisa menabur lebih banyak lagi, kita bisa membantu lebih banyak lagi. Ini semua adalah cara kerjanya Tuhan. Jadi Tuhan itu berkata bahwa orang itu yang kelebihan supaya ada keseimbangan. Jadi fungsinya ini nih, fungsinya pemberian ini supaya ada keseimbangan. Jadi firman berkata bahwa saya bacakan nih. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Dan juga orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Jadi Tuhan itu mengatur supaya kita ini ketika kita makin setia, kita memberi makin banyak, hasilnya makin banyak, kita bisa memberi lebih banyak lagi. Supaya apa? Supaya di rumah Tuhan selalu ada makanan, supaya orang-orang gak ada yang susah. Orang-orang Kristen itu bagaimana caranya dipelihara oleh Tuhan? Ya melalui orang lain. Kan Tuhan itu kan tidak menumbuhkan pohon yang ada duitnya. Tuhan nggak bikin hujan duit. Bagaimana caranya Tuhan memelihara anak-anaknya? Ya lewat orang-orang lain, anak-anak Tuhan. Jadi ini namanya benih nih, ini benih. Jadi jangan semua benihnya dimakan sendiri. Jangan semua dimakan, tapi sebagian kita harus kasih. Nah, berapa kasihnya? Tanya sama Tuhan. Roti buat dimakan, benih buat ditanam. Nah, bagian kedua dari sharing saya adalah kemana saya harus beri.
Jadi udah ngerti ya. Jadi kita ada 3 cara untuk melihat pemberian. Pertama, sebagai pengakuan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu yang kita miliki. Kedua, sebagai wujud syukur atas pemeliharaan Allah. Dan yang ketiga itu lihat ini sebagai benih. Sebagai benih. Nah, kemana kita harus menabur benih ini? Kemana kita harus menabur benih ini? Pertama, mari kita lihat ayatnya di Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Tada! Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, maksudnya apa? Jadi Tuhan ini kan menempatkan kita di gereja, atau di tempat kerja kita, atau dimanapun kita berada. Nah, kita punya tanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan tempat itu. Jadi sekarang Anda ada di gereja nih, Anda ada di gereja, Anda bertumbuh di sana, Anda diberkati di sana, Anda diam di sana, berilah ke sana. Bagaimana kalau misalnya Anda tidak diberkati di sana? Jangan ke sana lagi. Jangan beri ke sana lagi, jangan ke sana juga. Berilah kemana di mana Anda merasa Tuhan tempatkan Anda. Jadi Anda pergi satu gereja, Anda bertumbuh di sana, Anda beri. Kalau Anda tidak bertumbuh, jangan ke sana lagi, pergilah tempat lain. Sederhana, Anda pergi makan. Habis selesai makan, Anda bayar. Selesai. Sederhana. Nah, kenapa orang perlu memberi ke sana? Karena kesejahteraan tempat itu sama dengan kesejahteraan kita. Jadi Tuhan sudah atur. Kalau kita memakmurkan tempat kita berada, Tuhan akan memakmurkan kita. Sebetulnya Tuhan sudah memakmurkan kita dulu, oleh karena itu kita wujud syukur, kita beri ke sana. Tapi yang ini nih, jadi maksudnya gini nih. Kita ini jangan kalau kita ke gereja, kita cuma terima. Enggak. Berilah, beri. Sampai apa? Sampai kita lihat nih bahwa kalau kita lihat Tuhan bekerja di tempat ini, ya kita beri untuk mendukung. Untuk mendukung. Kan gereja butuh operasional, butuh hamba Tuhan perlu dikasih makan dan sebagainya. Namanya orang kan. Nah, kita beri. Itu tanggung jawabnya kita sebagai orang yang sudah diberkati. Jadi, pertama, berilah kemana kita diam. Ingat prinsipnya adalah kita harus diberkati. Kalau kita nggak bertumbuh, nggak usah. Jangan ke gereja itu lagi, carilah gereja lain. Jangan kita mau kasih, tapi kita sebetulnya nggak mau. Jangan nggak rela. Kalau kita nggak rela, percuma. Jadi, kita lihat nih, saya di sini bertumbuh, hamba Tuhannya, khotbahnya oke. Ya udah saya kasih. Kayak begitu tuh. Jadi ini salah satu wujud syukur juga lah. Nah, kalau misalnya kita merasa bahwa ini hamba Tuhannya nggak bener lah, beginilah, takutlah, duitnya diapain lah segala macam, ya jangan ke gereja itu aja. Pindah gereja tempat lain, tempat kita, waktu kita beri, kita bisa bersuka cita. Firman Tuhan bilang penting nih, waktu kita kasih ini kita mesti bersuka cita. Bersuka cita maksudnya apa? Kita mau melihat ada kemajuan di tempat ini. Kita tahu, nih gereja nih tempatnya udah gak muat nih, mereka butuh gedung baru. Gedung baru kan berarti sewanya lebih mahal. Ya udah, saya mau keluar duit supaya bisa dapat gedung lebih gede, supaya bisa lebih banyak orang lagi datang ke tempat ini untuk diberkati. Sederhana, sangat sederhana. Jangan dibuat rumit, ini duit buat apa ya, jangan-jangan dimakan semua pendetanya. Kalau Anda gak bisa percaya sama pendetanya, jangan ke gereja itu lagi. Gampang. Sederhana. Jadi dimanapun Anda diberkati, kalau Anda dengar siaran radio ini, Anda tergerak buat memberi, kasih. Silakan kontak saya. Siaran kan butuh uang. Ini tempat yang bagus buat menabur. Karena di sini kami ajarkan bagaimana caranya supaya orang bisa merdeka secara keuangan. Nah, alasan kedua, pemberian beri kemana yang nomor 2 adalah berikanlah kepada tempat di mana pekerjaan Allah dinyatakan. Mari kita lihat 2 Korintus 8 ayat 4.
2 Korintus 8 ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nah, jadi Paulus itu kan melayani orang-orang nih. Melayani orang-orang ini, terus orang-orang di Makedonia ini melihat bahwa pelayanan Paulus ini bagus. Dan ada banyak orang-orang yang pengen dia berkati. Ada banyak-banyak orang yang diberkati oleh pelayanan Paulus. Jadi orang-orang di Makedonia ini kumpulin duit kasih ke Paulus supaya Paulus bisa pergi beritain Injil. Nah, Paulus itu kan misionaris. Paulus itu misionaris. Nah, bagaimana caranya dia hidup? Oke, dia jualan tenda, tapi dia nggak selalu bisa jualan tenda. Dia banyak di penjara. Selama di penjara dia butuh biaya hidup dari mana? Waktu dia banyak sibuk berkhotbah di jalan-jalan, dia nggak sempat kerja, dia biaya hidup dari mana? Ya dari orang-orang yang kasih. Nah, orang-orang ini lihat bahwa Paulus ini pelayanannya bagus. Dia berkati kemana-mana, ya dia kasih. Jadi kita berilah kepada orang-orang yang melakukan pekerjaan Allah. Nah, ketika kita dengar, oh iya ya di daerah sini ada penginjilannya bagus, sukses, kasih ke sana. Kasih ke sana. Nah, ini urutan nih. Jadi yang pertama yang perlu kita nomor satuin adalah yang memberkati kita dulu. Kedua, kita berikan kepada pekerjaan Allah. Jadi kalau kita dengar nih ya ada misionaris nih datang nih, mereka biasa pergi kemana, menginjil sana, banyak hasil, banyak orang terima Tuhan Yesus, banyak orang sakit disembuhkan, banyak mukjizat segala macam, orang-orang jadi kuat. Nah, itu kita perlu beri. Kenapa? Karena pekerjaan Tuhan. Jadi pekerjaan Tuhan itu tuh kita mesti support. Jadi support keuangan gereja sendiri, support pekerjaan Tuhan. Kemana lagi kita harus memberi? Yang ketiga itu adalah berilah kepada orang yang membutuhkan. Nah, yang ini kita perlu hati-hati, kita perlu doa, kita perlu tanya sama Tuhan. Yang lain juga perlu doa, cuma yang ini harus lebih hati-hati. Mari kita lihat di Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, jadi kita itu perlu memberi kepada orang yang lemah. Karena barang siapa yang memberi kepada orang yang lemah itu memiutangi Tuhan. Maksudnya apa? Orang yang lemah itu maksudnya karena keadaan, dia kebetulan lagi tidak bisa. Contoh, misalnya kayak sekarang nih lagi pandemi nih, banyak orang kena PHK nih, kita boleh tolong. Atau kalau kita misalnya Tuhan kita dapat visi dari Tuhan, kita mau bikin bisnis padat karya, kita bisa lakukan sesuatu. Kalau bisa sebisa mungkin jangan kasih ikan, kecuali terpaksa. Kasihlah pancing. Kalau bisa. Tapi kalau misalnya terpaksa, ya kasih ikan gak apa-apa. Tapi kita tidak sedang mendidik orang menjadi malas. Ini penting sekali nih. Kita nggak mendidik orang menjadi malas. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Oke, kalau misalnya orang itu jualan, beli produknya, jangan kasih uang. Kalau misalnya orang itu jualan, kita beli produknya, jangan kasih uang. Kenapa? Orang itu perlu martabat. Orang itu orang kerja. Jadi ketika Anda membeli produknya, dia akan merasa dihargai. Tapi kalau Anda memberi dia uang, nanti jangan sampai dia berpikir, oh iya, saya cocoknya cuma minta-minta. Jangan. Nah, kita harus menghargai orang. Caranya adalah kita beli produknya. Siapa yang harus kita utamakan? Kita utamakan saudara seiman kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal dulu. Baru orang-orang kita nggak kenal. Nah, jadi orang-orang sekitar kita, caranya Tuhan menjawab doa mereka yang melalui kita. Kita ini menjadi saluran berkatnya Allah. Ketika firman berkata bahwa ketika anak-anak Tuhan saling mengasihi, dunia akan melihat dan menjadi percaya.
Jadi ketika anak-anak Tuhan saling mengasihi, saling mendukung, dunia akan melihat dan menjadi percaya, oh ternyata orang Kristen penuh kasih. Saya maulah jadi orang Kristen. Nah ini caranya Tuhan, ini caranya Tuhan, ini bukan cara manusia. Waktu di Kisah Para Rasul 2, orang-orang rebutan untuk menjual, mereka punya harta, mereka punya tanah, macam-macam untuk diberikan kepada orang miskin, sama-sama orang percaya. Dan Tuhan melakukan berbagai macam mukjizat luar biasa, dan Tuhan menambahkan jumlah orang yang selamat setiap harinya. Semua cuma karena orang melihat cara hidup orang Kristen. Jadi ketika orang melihat cara orang Kristen yang benar, cara hidup orang Kristen yang benar, orang-orang akan menjadi orang percaya. Kenapa orang-orang nggak berbondong-bondong menjadi orang Kristen? Karena mereka nggak melihat cara hidup orang Kristen yang menurut mereka patut diteladani. Kita ini harusnya menjadi orang yang pertama untuk mengasihi saudara-saudara seiman kita. Jangan diam aja. Tolong. Ada satu orang, ini cerita dari Zig Ziglar. Zig Ziglar kalau ada yang tahu, dia pengusaha Kristen, sangat terkenal, bukunya banyak, bisa dicari. Suatu hari ada satu orang pengusaha, ini ceritanya dia nih. Ada satu orang pengusaha, dia lihat orang gembel di stasiun kereta, terus dia kasihan, terus dia kasih duit. Terus dia cepat-cepat masuk ke kereta. Begitu dia masuk ke kereta, dia baru perhatiin orang itu rupanya punya pensil banyak lagi diikat di sampingnya. Dia nggak lihat, dia pikir nih orang pengemis. Terus dia cepat-cepat keluar kereta, dia bilang begini, Pak, maaf Pak, saya pikir Bapak pengemis, rupanya Bapak pengusaha sama kayak saya nih, saya juga pengusaha. Maaf ya Pak ya. Jadi akhirnya orang itu balik lagi nih, si pengusaha ini masuk lagi ke dalam kereta. Beberapa bulan kemudian dia ketemu lagi sama si orang yang jual pensil ini, tapi penampilannya sudah berbeda. Terus dia bilang gini, si penjual pensil dia ngomong gini, Pak, Bapak ingat nggak sama saya? Si pengusahanya bilang, oh saya nggak ingat. Saya ini berapa bulan lalu ketemu sama Bapak. Bapak mengembalikan saya punya martabat. Saya jadi ingat saya ini sebetulnya adalah seorang pengusaha dan saya bukan seorang pengemis. Oleh karena itu saya berjuang dan akhirnya sekarang saya sudah berhasil. Nah, kalau kita lihat nih orang-orang di sekitar kita, mereka bekerja, bantulah mereka, belilah produknya. Ini caranya kita nih saling memberkati. Jadi kita nggak ngajarin orang buat males, jangan ngajarin orang buat males. Paulus berkata orang yang tidak bekerja janganlah ia makan. Jadi kita ajarin orang supaya dia bekerja. Kalau dia nggak ngerti, kita ajarin caranya. Kalau terpaksa sekali barulah kasih ikan. Kalau enggak, kasihlah pancing. Pancing itu yang akan membuat orang ini bisa berhasil dan dia punya martabat, dia punya harga diri, dia bukan minta-minta. Jangan jadi orang yang bantu orang untuk males. Jadilah orang yang bantu orang untuk berhasil. Manusia itu tidak perlu bergantung sama kita. Manusia itu perlu bergantungnya sama Tuhan. Oke, sampai sini dulu. Kita mau break. Kalau ada pertanyaan silakan WhatsApp ke 0855 885 1006. Atau kalau di YouTube Heartline Network silakan komen. Oke, break dulu silakan. Oke, nah ini bagian terakhir. Jadi saya summary dulu ya. Pertama, cara melihat pemberian kepada Allah itu satu sebagai pengakuan bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Kedua, sebagai wujud syukur atas pemeliharaan Allah. Ketiga, sebagai benih. Nah, kemana kita harus memberi? Pertama, tempat Tuhan menempatkan kita. Kedua, di mana pekerjaan Allah dinyatakan. Dan yang ketiga, kepada orang yang membutuhkan. Nah, orang yang membutuhkan ini termasuk kita punya orang tua, saudara kita, pokoknya orang-orang yang membutuhkan lah. Nah, sebelum saya tutup, saya mau cerita kesaksian, tapi bukan kesaksian saya. Kesaksian seorang teman baik saya. Teman baik saya ini dia bisnis konveksi. Biasanya itu dia bisa untung sekitar, kalau umumnya konveksi ini, dia bisa untung sekitar 30%. Tapi dia nggak ambil segitu banyak, dia ambil cuma 5%. Kenapa? Sebagian keuntungan itu dia berikan kepada karyawannya.
Jadi karyawannya itu kesejahteraannya itu diurusin lah sama dia lah. Nah banyak orang ini kalau pengusaha nih ambil sebanyak-banyaknya dari karyawan, kasih sesedikit mungkin. Tapi teman saya nggak begini. Teman saya itu luar biasa, dia dapat hati, dia pedulin sama orang-orang yang di bawah nih. Jadi dia pastikan kesejahteraan anak buahnya. Dia sendiri nggak untung banyak. Tetapi gara-gara dia cara bisnisnya kayak begini, semakin banyak orang mempercayakan kepada dia untuk nambah modal, untuk buka bisnisnya lebih gede lagi, untuk kasih proyek lebih banyak lagi. Nah, ini semua adalah eh, hasil dari apa yang dia selama ini lakukan. Karena dia banyak menabur, dia sudah memberi, dia bisa melihat nih bahwa Tuhan turut bekerja nih dalam pekerjaan dia. Nah, waktu orang-orang melihat bahwa dia begitu murah hati, orang diberkati. Saya salah satu orang yang diberkati karena dia murah hati sekali sama orang. Nah, ini menjadi kesaksian yang bagus. Melalui hal ini orang-orang bisa melihat Kristus dan menjadi percaya. Jadi kita ini kan duta besar Kristus nih. Jadi orang-orang perlu melihat Kristus lewat hidup kita nih. Nah, jadi saya mau tutup. Sebelum saya tutup, saya mau kasih tahu dulu bahwa saya ini perencana keuangan. Saya kasih konsultasi keuangan. Kalau ada yang butuh konsultasi keuangan, silakan hubungi 0819 3218 4218. 0819 3218 4218. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau butuh didoakan atau memberi kepada siaran ini, silakan hubungi nomor telepon yang sama. Kalau ada yang mau nonton, saya bikin renungan setiap hari di YouTube. Silakan subscribe ke channel Kelimpahan Alkitabiah. Atau di IG juga sama, Kelimpahan Alkitabiah. Oke, itu aja dari saya. Semoga diberkati. Haleluya, amin.